berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali dalam program Rest and God Diaspora TV malam hari ini. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia di dalam doa kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu luar biasa, kami boleh datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengungkapkan semua keluh kesah, membawa semua pergumulan hidup kami. Tuhan peduli, Tuhan ingin menolong, bahkan Tuhan berjanji akan memberi kelegaan di jiwa kami. Kami tidak perlu tertekan, kami tidak perlu stres menghadapi masalah yang ada. Karena Engkau menyertai kami, karena Tuhan menguatkan hati kami. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru yang akan kami nikmati ketika kami datang kepadamu. Kami sangat percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya semua masalah yang sedang kami hadapi akan selesai sesuai dengan cara Tuhan yang terbaik. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, suatu hari saya bertemu dengan seorang teman yang dulu di masa muda kami sama-sama melayani. Teman saya ini sangat militan sekali. Dia berani sekali bersaksi. Dia semangat sekali dalam melayani Tuhan. Benar-benar luar biasa semangatnya. Memberi inspirasi bagi anak-anak muda yang lain untuk melayani Tuhan. Tetapi beberapa tahun kemudian sungguh saya menjadi sangat terkejut sekali karena dia tidak ke gereja lagi, bahkan telah meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus karena alasan pernikahan. Orang yang dulunya begitu semangat, begitu luar biasa, akhirnya meninggalkan Tuhan untuk alasan-alasan yang sementara, alasan-alasan yang sebenarnya masih bisa diperjuangkan, tidak boleh menyerah. Saudara-saudara, mengapa perjalanan rohani orang itu yang kelihatannya luar biasa naik, tetapi setelah itu begitu mudahnya turun, mengalami kemerosotan yang luar biasa? Saya ingin mengajak kita semua sharing tentang firman Tuhan, bagaimana umat Israel pun ternyata pernah mengalami kemerosotan iman yang seperti ini, bahkan benar-benar meninggalkan Tuhan. Kita akan membuka Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 31. Perikop lengkapnya di situ. Tetapi kita akan perhatikan tema yang khusus yang kita akan sharingkan hari ini. Bagaimana siklus kemerosotan rohani itu terjadi. Kita baca dulu ayat yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Saudara, kalau kita perhatikan di perikop sebelumnya, Tuhan latih mereka berperang. Tuhan latih mereka supaya sanggup bahkan mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang masih ada di tanah perjanjian. Mereka berarti menjadi orang-orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang punya kekuatan, menjadi pasukan yang luar biasa. Tetapi mengapa mereka kemudian mengalami kemerosotan rohani? Ayat 7 tadi dikatakan mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jawabannya di kalimat selanjutnya. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Orang akan mengalami kemerosotan
rohani ketika dia mulai mengabaikan Tuhan dan firman Tuhan. Ketika orang Kristen dari kecil dia setia, dari kecil dia rajin ke gereja, atau bahkan ketika pemuda semangat melayani, tetapi ketika mereka hanya sekedar jadi aktivis gereja, mereka hanya sibuk ikut kegiatannya gereja, tetapi mereka sesungguhnya mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, pengabaian akan pribadi Tuhan dan kebenaran firman Tuhan itu menjadi awal di mana kemerosotan itu terjadi. Saya melihat kadang-kadang ada banyak orang melayani Tuhan dalam sebuah ibadah, tetapi ketika khotbah disampaikan, mereka semua ada di ruangan sebelah. Mereka meninggalkan ruang dan mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Atau mungkin mereka tetap ada di ruangan, tetapi mereka tidak mau memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang berkhotbah. Saudara-saudara, pengabaian akan firman Tuhan ini membuat kemerosotan rohani itu akan terjadi. Semakin aktif pelayanan, ada banyak orang ternyata justru rohaninya semakin merosot. Karena apa? Mereka hanya fokus pada kegiatannya, tetapi tidak mau memberi perhatian kepada Tuhan, tidak mau memberi perhatian kepada firman Tuhan. Ini yang pertama, kemerosotan rohani mulai terjadi. Dan yang kedua kita bisa baca di ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusam Risjataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusam Risjataim 8 tahun lamanya. Saudara-saudara, kalau belajar dari kisah-kisah perjalanan hidup mereka, harusnya orang Israel ini sadar ketika mereka mulai meninggalkan Tuhan, ketika mereka mulai mengikuti kebiasaan para penyembah berhala, bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, yang menyembah berhala, yang menjijikkan di hati Tuhan, yang melakukan hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Mereka mengikuti jalan hidup mereka, maka mereka keluar dari perlindungannya Tuhan. Ketika mereka berdosa, ketika mereka sengaja berbuat dosa, ketika mereka keluar dari jalannya Tuhan, itu sama saja mereka sedang keluar dari perlindungannya Tuhan. Nah, ketika mereka keluar dari perlindungan Tuhan, biasanya tidak berapa lama bangsa lain akan menjajah mereka. Bangsa lain akan menghancurkan umat Israel. Bangsa lain akan melakukan hal-hal yang jahat dan bangsa Israel menjadi melarat, menjadi hancur, menjadi terpuruk luar biasa, berantakan luar biasa. Harusnya mereka belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Pengalaman kesalahan, pengalaman kegagalan, pengalaman-pengalaman yang lain. Mereka harus belajar bagaimana seharusnya aku menjalani hidupku. Tetapi sayangnya bangsa Israel tidak mau belajar dari pengalaman mereka, terutama pengalaman kegagalan dan kesalahan yang pernah mereka buat. Kalau kita ingin supaya rohani kita tidak mengalami kemerosotan, kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang membuat kita akhirnya dikuasai oleh dosa. Kegagalan kita untuk melakukan kebenaran dan lebih memilih dosa. Penderitaan-penderitaan yang kita alami akibat kita sengaja berbuat dosa. Akibat kita memilih jalan orang berdosa. Kalau kita tidak mau belajar dari penderitaan-penderitaan akibat dosa itu, bahkan lebih mengeraskan hati lagi, tidak peduli apa yang akan terjadi. Pokoknya aku suka, aku akan lakukan. Pokoknya aku suka, aku akan pilih. Tidak peduli lagi Tuhan, tidak peduli lagi firman Tuhan. Tidak peduli lagi apakah itu jadi batu sandungan bagi orang lain. Pokoknya kalau aku suka, aku akan lakukan.
aku suka, aku nggak peduli apa kata orang. Akhirnya kita mengeraskan hati. Kita lupa bagaimana masalah yang terjadi dalam hidup kita di masa-masa yang lalu akibat dosa-dosa kita. Ada begitu banyak orang akhirnya menderita secara badani, ada yang sakit, ada yang mengalami kelemahan tubuh, ada yang bahkan mengalami kecacatan tubuh karena akibat kesalahan-kesalahan di masa lampau, akibat dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan di masa lalu, membuat mereka akhirnya mengalami penderitaan secara badani, atau membuat orang menjadi bangkrut, membuat orang usahanya menjadi berantakan, membuat orang akhirnya dipecat dari pekerjaannya, membuat hidupnya menjadi sengsara karena secara ekonomi dia kacau balau sekali akibat dosa-dosanya, akibat kesalahan-kesalahannya. Kalau kita tidak mau belajar dari kegagalan, kesalahan-kesalahan, penderitaan yang kita alami akibat dosa-dosa kita di masa-masa yang lalu, maka kita tidak akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Harusnya kesalahan, kegagalan, penderitaan membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana, orang yang lebih rendah hati, orang yang lebih bergantung kepada Tuhan, orang yang tidak lagi sombong, orang yang tidak lagi keras hati. Karena kita tahu bahwa kalau tidak ada anugerah Tuhan, maka hidup kita akan semakin hancur, semakin berantakan. Belajarlah dari pengalaman kesalahan yang kau buat, kejatuhanmu dalam dosa, dan penderitaan-penderitaan akibat kesalahan dan dosa-dosamu. Jadilah bijaksana. Itu yang membuat kita bisa terjaga tidak mengalami kemerosotan rohani lebih jauh. Yang ketiga, kita baca ayat yang ke-12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang-orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini terulang lagi. Tadi di ayat sebelumnya ya, ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka bertobat, Tuhan ampuni, Tuhan kemudian kirimkan seorang yang bernama Otniel untuk menjadi hakim, untuk menolong mereka bisa alami kebebasan, alami kemenangan. Tapi ketika Tuhan sudah tolong, ternyata setelah itu mereka kembali lagi. Ayat 12 tadi, mereka lakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan. Berarti tidak hanya tidak belajar dari kesalahannya, dari pengalaman hidupnya, dari penderitaannya akibat dosa yang mereka lakukan, mereka mengabaikan apa yang terjadi. Jadi kalau lagi butuh berseru kepada Tuhan, kalau mereka sedang menderita berseru minta tolong kepada Tuhan. Kalau mereka sedang dikuasai musuh, mereka berseru minta pertolongan Tuhan. Tetapi begitu ditolong Tuhan, mereka langsung lupa. Mereka kembali mengabaikan Tuhan. Mereka kembali mengabaikan firman Tuhan. Mereka kembali mengabaikan pentingnya hidup benar, pentingnya beribadah hanya kepada Tuhan, pentingnya menjaga kekudusan hidup supaya terus dipercaya oleh Tuhan. Saudara-saudara, mengabaikan pekerjaan Tuhan, mengabaikan pengalaman hidup, mengabaikan kebenaran Tuhan, membuat kita semakin merosot secara rohani. Jadi dari apa yang kita pelajari, siklus kemerosotan rohani itu tidak terjadi begitu saja. Tidak terjadi hanya sehari dua hari, tetapi tahap demi tahap. Ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa tahun, tetapi selalu berproses dari posisi rohani yang sangat baik, kemudian merosot. Dimulai dari apa? Ketika kita mengabaikan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Ketika kita terus mengabaikan pribadi Tuhan dan firman Tuhan, kita akan mulai mengalami kemerosotan rohani. Kita tidak
cepat-cepat menyadari dan bertobat, kita semakin merosot lagi. Lalu kita alami penderitaan, alami banyak masalah. Tetapi kita juga tidak mau belajar bahwa itu mungkin disiplin Tuhan, itu mungkin teguran Tuhan, bahkan itu mungkin hukuman Tuhan. Kita tidak belajar dari pengalaman itu, terus saja lakukan. Ditolong Tuhan, kembali lakukan lagi. Bahkan akhirnya mengabaikan, gak peduli lagi dengan Tuhan, gak peduli lagi dengan urusan gereja, tidak peduli lagi dengan pelayanan, tidak peduli lagi dengan hal-hal rohani, tidak peduli lagi dengan disiplin rohani. Ketika kita mulai mengabaikan hal itu, kita sungguh-sungguh sangat dalam alami kemerosotan rohani. Kita akan alami kesulitan luar biasa tanpa Tuhan. Kita akan hancur berantakan hidup kita tanpa Tuhan. Itu sangat menyedihkan. Dan itu akan membuat kita semakin menderita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita saat ini ada tahap pertama. Kita mengabaikan Tuhan dan firman Tuhan. Kita mulai tidak menikmati ibadah, tidak menikmati pelayanan, tidak menikmati waktu-waktu berdiam diri berdoa saat teduh kita dengan Tuhan. Cepat sadar dan cepat perbaiki. Saudara, perhatikan baik-baik apa yang Tuhan ingin katakan. Cintai kembali firman Tuhan. Bangun rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Mungkin saudara juga sedang terperosok, saudara alami penderitaan. Ingat, apa yang Tuhan ajarkan lewat penderitaan-penderitaan di masa yang lalu. Belajar dari kegagalan, dari kesalahan akan membuat kita lebih bijaksana, akhirnya kita kembali di jalannya Tuhan. Atau sampai dalam kita begitu nggak peduli lagi tentang hal rohani. Saudara tidak mungkin menang kalau melawan kedaulatan Tuhan. Hal terbaik adalah mari kita datang kembali kepada Tuhan, hampiri Dia. Itu kebahagiaan hidup yang terbesar, kemenangan hidup yang terbesar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu selalu membawa kami pada kondisi-kondisi rohani yang membuat kami bersukacita, damai sejahtera, membuat kami kuat menghadapi hidup ini, membuat hidup kami bermakna, membuat kami semua akhirnya menemukan apa arti hidup kami, apa tujuan hidup kami. Tetapi hamba-Mu berdoa, mungkin di antara kami ada saudara-saudara yang Tuhan kasihi, yang saat ini sedang mengalami kemerosotan rohani. Mereka mulai mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Mereka tidak peduli lagi tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Mereka sudah terpuruk, Tuhan angkat kembali. Mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka berantakan, Tuhan mulai pulihkan. Dan apa yang mereka alami, mereka lupakan begitu saja. Mereka tetap mengabaikan semuanya dan menjalani hidupnya sesuai dengan kesenangannya sendiri. Mereka lupa bahwa mereka sudah alami begitu banyak berkat Tuhan. Saudara-saudara ini tetap Tuhan kasihi. Bapa, kiranya Engkau menjangkau mereka. Roh Kudus-Mu menjangkau mereka, menjamah hati mereka, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali di jalan Tuhan. Mereka kembali memiliki hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, melebihi segala sesuatu yang mereka sudah kerjakan. Setiap ikatan-ikatan yang membelenggu hati mereka, kubu-kubu pertahanan, kesombongan, keangkuhan yang menghalangi mereka untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, untuk menerima kebenaran Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat, merobohkan semuanya, dan Tuhan mulai mengisi pikiran dan hati mereka dengan kebenaran Tuhan. Tuhan berikan mereka kebebasan, kemerdekaan, dan ubahlah hidup mereka. Hati mereka kembali berkobar-kobar untuk Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup mereka. Apa yang Tuhan kerjakan menjadi kesaksian yang luar biasa. Melalui kesaksian hidup mereka, banyak orang akhirnya datang kepada Tuhan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa.
tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, karena Allah adalah sumber pertolongan yang tidak pernah mengecewakan. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Kita imani itu terjadi dalam hidup kita. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat, nikmatilah rest in God malam hari ini. Kebenaran Tuhan menerangi, menenangkan hati saudara. Tuhan memberkati kita semuanya.